Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan dengan anggota Fiona Anestia, Vivia Viana, Dewi, dan Apriana. Nah, kelompok kami akan membahas tentang teori akuntansi dan penelitian Teori akuntansi. Apa itu teori akuntansi? Teori akuntansi secara umum adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Tujuannya ialah untuk menjelaskan hubungan dari berbagai variabel yang ada dalam struktur akuntansi, sehingga bisa memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi. Dalam melakukan sesuatu selalu ada teorinya, entah itu apa yang kita sadari ataupun tidak. Kebanyakan kita mengetahui praktek tanpa perlu ada teori, misalnya seperti membuat adonan beton. Sekarang secara teori, tukang bangunan mungkin kurang tahu, tapi mereka paham prakteknya. Tapi berbeda dengan ilmu, pasti seperti akuntansi. Tanpa teori, ilmu pasti seperti akuntansi, akan seperti kesulitan memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Karena itu ada yang disebut dengan teori akuntansi. Next, teori akuntansi menurut para ahli. Menurut Venomkam, teori akuntansi adalah suatu sistem yang konferensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, postulat dan asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau dasar, dan prosedur atau metode-metode. Sedangkan menurut Hendrickson dan Van Breda, teori akuntansi adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas, kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktek akuntansi dan memberikan pedoman dalam pengembangan praktek dan prosedur akuntansi yang baru. Next. Tujuan adanya teori akuntansi. Yang pertama adalah memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktek akuntansi. Kedua, memberikan pedoman terhadap praktek dan prosedur akuntansi yang baru. Yang ketiga, menjadikan pegangan bagi lembaga penyusunan standar akuntansi dalam menyusun standarnya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. Yang kelima, meningkatkan kualitas laporan yang dapat diperbandingkan. Next. Metode-metode perumusan teori akuntansi. Ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode deskriptif. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai sebuah seni yang tidak bisa dirumuskan. Metode perumusan akuntansi bersifat menjelaskan atau mendeskripsikan serta menganalisa praktek yang ada dan diterima saat ini. Yang kedua, metode psikologikal pragmatik. Metode ini mengamati reaksi dari pengguna laporan keuangan terhadap output akuntansi yang telah disusun dari berbagai standar, prinsip, pedoman, atau aturan. Hal ini juga seringkali disebut sebagai behavioral accounting. Next. Metode yang ketiga adalah metode normatif. Metode ini menganggap akuntansi sebagai sebuah norma peraturan yang wajib diikuti tanpa mempedulikan apa yang akan dipraktekkan, berlaku saat ini atau tidak. Metode yang keempat adalah metode positif. Metode yang dimulai dari sebuah metode ilmiah yang diterima umum dan sedang berlaku. Berdasarkan teori akuntansi positif ini, dirumuskan permasalahan penelitian untuk mengamati metode nyata yang tidak terdapat di dalam teori. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan teori akuntansi. Nah, akuntansi ini memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan dan dalam pemerintahan. Karena tanpa adanya akuntansi ini, maka akan menghambat kinerja pemerintah dan perusahaan. Jadi singkatnya, akuntansi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari mana awal mulanya perkembangan sejarah teori akuntansi ini? Yaitu pertama, orang-orang dahulu sebelum mengenal kertas, mereka mencatat catatan akuntansi pada kulit kayu dan kulit hewan. Nah, temuan ini ditemukan sejak 15 abad yang lalu dalam sebuah artikel yang berjudul Accounting in Ancient Times, yang dikemukakan bahwa negara Mesir menemukan ribuan catatan akuntansi dalam kulit kayu.
Pada awal tahun 3200 sebelum Masehi, telah dikenal dua macam teknik akuntansi. Yang pertama itu teknik pertama, poin dengan bentuk tertentu disimpan dan ditandai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Dan teknik kedua, menggunakan token yang disimpan dengan bentuk yang lebih besar, dengan berbagai variasi yang lebih kompleks. Perbedaan inilah yang memisahkan perbedaan transaksi antara cash, yaitu bisa utang, piutang, dan lain-lain, dan transaksi non-cash, seperti persediaan peralatan dan tanah, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri, akuntansi itu mulai diterapkan sejak tahun 1642, tetapi jejak yang jelas itu baru ditemukan pada pembukuan Avian Society yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Nah, perkembangan ini lebih mencolok atau perkembangannya lebih dikenal karena sejak munculnya setelah undang-undang mengenai tanah paksa itu dihapuskan pada tahun 1870. Hal ini juga ditandai dengan banyaknya orang Belanda yang menanamkan modal-modalnya di Indonesia. Lalu kemudian sistem yang dianut oleh pengusaha Belanda ini, seperti yang diajarkan oleh Luca Pacioli, pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan Indonesia menggunakan tata buku. Jadi akuntansi itu tidak sama dengan tata buku, walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan. Namun akuntansi itu sangat luas lingkupnya. Di antaranya ada teknik-teknik pembukuan. Lalu pada tahun 1960, akuntansi cara Amerika yaitu Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia sendiri. Jadi sistem pembukuan Indonesia itu berubah dari sistem Eropa kontinental ke sistem Amerika Anglo. Nah, sistem Anglo-Saxon ini banyak dipakai oleh berbagai negara dalam penerapan sistem akuntansinya. Karena Anglo-Saxon ini mencatat berbagai macam transaksi lebih mudah. Di samping itu, sistem ini melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi. Sementara kalau sistem lain itu justru memisahkan antara pembukuan dan akuntansi. Makanya Indonesia ini menerapkan sistem Amerika yaitu Anglo-Saxon ini. Nah, setelah dikenalkannya akuntansi di Indonesia, mulailah dikenalkan fungsi pemeriksaan atau auditing yang dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907, yaitu oleh seorang anggota NIFA, Van Schaigen, menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Pengiriman Van Schaigen ini merupakan cikal bakal dibukanya Jabatan Akuntan Negara atau JAD atau Government Accountant Science yang resmi didirikan pada tahun 1915. Namun, hingga tahun 1874, hanya ada satu orang akuntan yang berbahasa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Karena hal inilah terdorong negara Indonesia untuk merintis jurusan akuntansi yang dibukanya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1952. Pembukaan ini kemudian diikuti oleh Institut Ilmu Keuangan yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 1960 dan 1964 pada 1960. Dan Fakultas-Fakultas Ekonomi di Universitas Pajajaran 1961, Universitas Sumatera Utara 1964, Universitas Airlangga 1964, Universitas Gadjah Mada 1964. Karena semakin banyaknya universitas-universitas yang membangun jurusan-jurusan akuntansi di universitasnya, maka terdoronglah untuk bangunnya organisasi profesi yang menghimpun para akuntan Indonesia yang berdiri mulai sejak 23 Desember 1957. Nah, organisasi ini kemudian diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dengan pendiri 5 orang akuntan Indonesia. Profesi akuntan itu kemudian berkembang pesat sejak tahun 1967 dengan 1967. Pada tahun itu juga dikeluarkan Undang-Undang Modal Asing yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 yang merupakan pendorong berkembangnya profesi akuntansi. Setelah krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997, peran profesi akuntan diakui semakin signifikan, mengingat profesi ini memiliki peran strategis di dalam menciptakan iklim transparansi di Indonesia. Nah, tujuan teori akuntansi. Tujuan teori akuntansi ini adalah untuk menyajikan seperangkat prinsip yang logis, yang saling berkaitan, yang membentuk kerangka acuan secara umum untuk menilai dan juga mengembangkan praktik akuntansi yang sehat. Manfaatnya ini adalah untuk sebagai kerangka acuan dalam penilaian praktek akuntansi. Teori ini juga dapat digunakan sebagai pedoman di dalam pengembangan praktek akuntansi dan juga prosedur yang baru. Teori ini juga bisa dimanfaatkan dalam peramalan atau prediksi sebagai kejadian yang bersifat ekonomis dan akuntansi. Di masa datang, hal ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi.
sehingga suatu teori bisa bertahan atau bisa dinilai baik dengan buruknya hanya dengan melihat ataupun melakukan pertimbangan kemampuan teori tersebut dalam menjelaskan ataupun memprediksi kondisi di masa yang akan datang dan juga mampu melaksanakan tingkat risiko yang mungkin saja terjadi. Jadi tujuan diadakannya manfaat adanya teori akuntansi ini sebagai acuan agar para akuntan itu tidak salah dalam dalam melakukan praktek akuntansinya, karena tanpa adanya dasar maka sistem ataupun praktek akuntansi yang dijalankan bisa jadi menjadi salah. Oleh sebab itu teori akuntansi ini sangat penting keberadaannya. Namun sifat teori akuntansi ini juga ada dibagi-bagi. Menurut beberapa ahli, teori akuntansi ini memiliki sifat-sifat yang seperti berperan penting dalam penyusunan sebuah kebijakan akuntansi. Selain itu, kerangka umum yang tersusun mempunyai prinsip atau metode yang logis dan saling berhubungan. Teori akuntansi juga harus sanggup memberikan penjelasan mengenai praktek akuntansi, menjelaskan serta menjawab semua fenomena yang ada dalam penerapan sebuah metode para praktek akuntansi. Ditambah lagi perlu mencakup semua literatur akuntansi serta memberi pendekatan-pendekatan yang beda. Sifat lainnya adalah bisa meramalkan, memproyeksikan, serta menemukan gejala ataupun kejadian akuntansi yang tidak bisa diketahui dengan pasti. Kemudian mampu memeriksa, memverifikasi, dan menyusun prinsip-prinsip akuntansi. Nah, metode perumusan teori akuntansi ini bagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah metode deskriptif, yaitu teori akuntansi yang menjawab pertanyaan apa. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan, dan karenanya metode perumusan teori akuntansi ini harus bersifat menjelaskan ataupun deskriptif. Yang kedua itu adalah psychological pragmatic. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, ataupun pedoman. Jika ada reaksi, maka dianggap bahwa ternyata akuntansi ini bersifat bermanfaat dan relevan. Namun, diakui juga bisa saja terjadi reaksi yang tidak logis dari penggunaan laporan keuangan, sehingga bukan saja reaksi itu disebabkan laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah metode normatif, yaitu teori akuntansi yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang semestinya. Di sini, akuntansi itu dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktekkan sekarang atau tidak. Metode ini juga disebut sebagai accounting research atau normative theory of accounting. Yang keempat adalah metode positif, yaitu suatu metode yang diawali dari suatu teori atau model ilmiah yang sedang berlaku ataupun yang diterima umum. Jadi berdasarkan teori ini akan dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada di dalam teori. Kemudian dikembangkan untuk menjelaskan fenomena tadi dan dilakukan penelitian secara terstruktur dan peraturan yang dengan standar untuk melakukan perumusan masalah-masalah dan penyusunan hipotesa, pengumpulan data, dan pengujian statistik ilmiah. Sekarang saya akan membahas tentang teori akuntansi yang ada di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai teori atau standar akuntansinya sendiri. Selama ini kita masih menggunakan standar atau teori akuntansi yang ada di Amerika atau yang terakhir disebut dengan IASC, yaitu International Accounting Standard Commit, sebagai dasar pengembangan akuntansi kita yang ada di Indonesia. Upaya yang akan dilakukan profesi akuntansi itu yaitu perumusan prinsip atau teori akuntansi atau standar akuntansi untuk Indonesia. Belkawi pernah mengatakan bahwa setiap negara itu seharusnya memiliki teori akuntansinya sendiri karena teori akuntansi itu lahir sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di negara tersebut. Jadi kurang cocok jika kita menggunakan standar atau teori akuntansi yang berlaku di Amerika, karena secara tidak langsung perbedaan dua negara ini sudah berbeda dilihat dari sisi kondisi, lingkungan, situasi ekonomi dan sosial yang berlaku di negara kita dan yang berlaku di negara tersebut. Jadi oleh karena itu para peneliti akuntansi, pemerintah, fakultas ekonomi serta kantor akuntan publik itu sudah seharusnya memikirkan permasalahan ini untuk dapat merumuskan teori akuntansi atau standar akuntansi untuk negara kita sesuai dengan situasi, kondisi lingkungan, ekonomi, sosial yang ada di negara kita. Dan tentunya kita bisa menjadikan standar ekonomi yang di Amerika atau IASC itu sebagai pedoman kita dalam merumuskan teori yang baru. Atau kita juga bisa memasukkan teori-teori mereka sebagai teori kita yang masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
penelitian akuntansi atau accounting research. Nah, sebelum kita membahas ini, mengapa tadi kan kita membahas tentang teori akuntansi, mengapa teori dan penelitian itu tidak dapat dipisahkan? Karena teori itu muncul karena adanya penelitian ilmiah, dan penelitian ilmiah dilakukan baru dapat muncul kesimpulan yang dibenarkan oleh pakar ilmiah yang dijadikan sebagai teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, teori itu lahir karena adanya penelitian ilmiah, dan penelitian ilmiah itu dilakukan dengan adanya penelitian ilmiah baru teori itu nyata. Teori itu nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan oleh pakar ilmiah tersebut. Nah, sebenarnya apa sih itu penelitian? Penelitian atau research adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif ataupun sistematis yang bertujuan untuk merumuskan dan menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Nah, biasanya jika penelitian itu dilakukan, penyelidikan atau penelitian itu dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses, atau pengetahuan kita itu dapat upgrade. Jadi kita menemukan ilmu yang baru. Nah, sebenarnya apa sih itu penelitian akuntansi? Nah, menurut Muhammad Ali, penelitian akuntansi adalah cara untuk memahami suatu laporan keuangan melalui proses penyelidikan dengan mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut dan dilakukan secara hati-hati sehingga nantinya tidak akan merugikan kedua belah pihak. Nah, kalau arti secara luasnya itu penelitian akuntansi itu pengetahuan yang mempelajari tentang penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar kita dalam mengambil keputusan. Nah, sebenarnya sama aja. Kalau penelitian akuntansi dalam arti sempit itu, proses pengidentifikasian, pengakuan, dan penyajian data keuangan dasar atau bahan olah akuntansi yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk pihak-pihak berkepentingan. Jadi intinya itu penelitian akuntansi itu dijadikan sebagai tolak ukur manajemen dalam mengambil keputusan, atau tolak ukur pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan sehingga nantinya tidak salah dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, tujuan adanya penelitian akuntansi itu adalah untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi, pasar modal, dan perpajakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bidang-bidang riset penelitian akuntansi. Sebenarnya bidang-bidang riset penelitian akuntansi itu ada 6. Nah, saya akan membahas yang 3 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada the decision model approach atau pendekatan model keputusan. Nah, riset di bidang ini mencoba untuk mempertanyakan dan mencari jawaban tentang informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam riset ditemukan penggunaan exit value yang lebih berguna dalam mengambil keputusan. Nah, sebenarnya apa sih itu exit value? Exit value adalah harga jual pasar. Harga jual pasar untuk mengukur posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan yang lebih berguna dalam mengambil keputusan nantinya. Yang kedua ada capital market research atau riset pasar modal. Riset ini meneliti sampai sejauh mana implikasi informasi keuangan yang baru mempengaruhi reaksi masyarakat. Hasil penelitian ini biasanya menyebabkan munculnya hipotesis baru yang disebut dengan efficient market hypothesis. Apa itu efficient market hypothesis? Efficient market hypothesis adalah pendapatan saham yang ditentukan oleh resiko-resiko. Maka riset lainnya mencoba menilai hubungan antara ukuran resiko yang diambil dari data akuntansi seperti rasio keuangan dan resiko-resiko yang diberlakukan di pasar, yang didasarkan dari pasar. Yang ketiga ada riset keperilakuan atau behavioral research, yaitu riset di bidang ini meneliti bagaimana pemakai informasi akuntansi melakukan pengambilan keputusan dan informasi yang mereka butuhkan.
Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi dari Fiona Alexia mengenai bidang-bidang riset penelitian akuntansi, yaitu teori agensi, agensi teori atau contracting theory. Pada teori agensi ini, individu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi mereka, yang mana perusahaan merupakan titik pertemuan, interaction, berbagai tipe hubungan kontraktual antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Di sini, manajemen akan memfokuskan biaya agar dapat memaksimalkan perusahaan. Jadi, di sini pihak manajemen berupaya untuk mencari suatu efektivitas atau efisiensi dari biaya yang mereka gunakan ataupun yang mereka keluarkan dan mereka korbankan, dimana agar dapat terkontrol dengan baik dan memberikan peluang mereka untuk bisa memaksimalkan perusahaan mereka dan melanjutkan kegiatan operasional perusahaan mereka lebih lanjut lagi. Yang berikutnya, informasi ekonomi. Pada informasi ekonomi ini, kesadaran seorang akuntan menjadi meningkat, terutama terhadap cost dan benefit atau biaya dan manfaat dalam menghasilkan sebuah informasi akuntansi atau disebut juga dengan laporan keuangan. Dan tujuan dari analisa teori informasi ini adalah untuk menentukan bagaimana rancangan atau rencana kontrak dapat dioptimalkan untuk menegosiasikan insentif dan pembagian risiko. Riset ini juga memperlihatkan pentingnya fungsi pelayanan akuntansi yang berupa penilaian kinerja manajemen yang relatif penting untuk menentukan insentif dan penghargaan manajemen atau reward manajemen. Yang berikutnya, riset critical accounting. Critical accounting adalah cabang teori akuntansi yang memandang akuntansi memiliki peran sebagai poros dalam memutuskan konflik antara perusahaan dan konstituen sosial seperti buruh, konsumen, dan masyarakat umum. Pada riset ini juga meyakini bahwa akuntansi harus mencoba menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti pada buruh, konsumen, dan masyarakat umum seperti yang saya sebutkan tadi. Berikutnya adalah metode penelitian akuntansi. Pada metode penelitian akuntansi ini dibagi menjadi 3 metode, yang mana 3 metode tersebut merupakan metode yang umum digunakan atau mayoritas digunakan pada suatu penelitian, dan metode yang digunakan ini harus sesuai dengan masalah yang akan ditelitinya. Di antaranya yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran, di mana campuran ini merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Dimulai dari metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan metode yang menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah variabel yang muncul dari suatu masalah yang akan dijawab. Jadi, metode kuantitatif ini lebih berhubungan dengan data-data yang menggunakan rumus-rumus statistik, perhitungan dengan angka-angka. Yang kedua, metode kualitatif. Pada metode kualitatif ini, dia merupakan kebalikan dari kuantitatif, yang mana metode tersebut menggunakan narasi dan penguraian mengenai variabel yang akan dibahas tanpa harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Jadi bedanya kuantitatif dengan kualitatif adalah kuantitatif dia lebih cenderung menggunakan rumus-rumus statistik dengan adanya pengukuran dan mengolah variabel tersebut
Sedangkan kualitatif menggunakan narasi atau pun penguraian terhadap variabel yang akan dibahas tanpa adanya pengukuran terlebih dahulu. Yang terakhir adalah metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Pada metode ini menggabungkan dari dua metode di atas, yaitu sebagian menggunakan metode kualitatif dan sebagian lagi menggunakan metode kuantitatif. Jadi pada metode campuran ini mereka setengah atau sebagian menggunakan rumus-rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah variabel tersebut, dan sebagiannya lagi menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan narasi dan penguraian mengenai variabel yang akan dibahas. Baiklah, hanya sampai di sini saja penjelasan saya, dan terima kasih atas partisipasinya untuk melihat video ini. Terima kasih.